Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak narasumber, Bapak Dr. Haji Zulkarnain Umar BSc MSI yang kita hormati, Bapak Ketua YMBU, Bapak-bapak panitia kegiatan diklat, serta istimewa kepada bapak-bapak dan para ustadz hadirin peserta diklat penulisan dan penyajian materi ceramah khutbah. Baik bapak-bapak dan saudara-saudara yang berbahagia, insya Allah kita akan mulai kegiatan diklat kita dengan pemateri tunggal kita, yakni Bapak Dr. Haji Zulkarnain Umar BSc MSI. Persiapkan Bapak dulu. Dari moderator kita, dari narasumber kita, Bapak Zulkarnain Umar, nama beliau, lahir di Indragiri Hilir, tanggal 17 Sa'ban 1399 Hijriah atau 13 Juli 1979. Berarti sekarang usia Pak narasumber kita sudah berapa, Pak? Masuk 45. Masih muda. Ya. Suku Ibu Melayu, berarti satu suku dengan kita. Ayah Melayu, Minang, Arab. Ini saya juga bertanya-tanya ketika membaca ayah bapak narasumber kita ini. 3 sukunya ini, suku Melayu, Minang, Arab, kebangsaan Indonesia. Mungkin nanti bisa dijelaskan oleh Pak narasumber kita. Ternyata ada keturunan Arab juga, Pak narasumber kita. Iya. Arab Ya, ini masih ada keturunan Anis kata pesertanya. Alamat Jalan Manggis MKWU pendidikan Jalan Manggis Gang Manggis 2 nomor 11 Pekanbaru, dekat terminal lama katanya ya Pak ya. Kemudian kegiatan pekerjaan dosen MKWU Pendidikan Agama Islam Universitas Riau. Berarti Bapak narasumber kita adalah dosen Unri Riau. Kegiatan rutin pendakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah bermazhab Syafi'i, mengambil sanad thariqah Naqsabandiyah Khalidiyah di Indonesia dengan tuanku ulama Jahannan Tayyib bin Syekh Ibrahim adalah adik kandung Pakiyah Ma'ruf bin Syekh Ibrahim, merupakan kakak kandung sendiri. Mereka berdua adalah anak kandung dari Syekh Ibrahim Indragiri Al-Minkabawi Al-Makki. Mungkin ada hadirin yang kenal mungkin. Iya, ada Al-Minkabawinya mungkin ya. Kemudian pernah mengambil sanad thariqah Tijaniyah di Madinah dari jalur Syekh Ahmad Ladan Ittajani Sudan. Jadi ada juga negara Sudan ini Pak ya, ini sekampus dengan Ustadz Abdul Somad mungkin. Pendidikan agama Madrasah Ibtidaiyah Khairiyah. Yang kedua talaqi di Ponpes Az-Zain Al-Makki Bogor kepada Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Makki. Yang ketiga belajar tahfiz Quran Darul Hafiz. Yang keempat S1 beliau S1 Ekonomi Islam UIPM Malaysia. S2 Pembangunan Masyarakat UKM Malaysia dan Unan Padang. Ini mantap juga Pak. Oh, ada beberapa universitas sekaligus ini. Sertifikat Pendidikan Agama Islam dari Kemenak RI dan ADPC UPI Lembang Bandung. S3 Sains Komunikasi dan Pembangunan Masyarakat IPB Bogor. Jadi memang sangat tepat sekali karena kita mengundang teknik penulisan dan penyajian ini berkaitan dengan teknik komunikasi. Kajian disertasi jaringan komunikasi silaturahmi dalam pemberdayaan masyarakat madani di Provinsi Riau. Ini profil dari Bapak narasumber kita. Bapak dan hadirin para ustadz yang berbahagia, nanti adapun materi yang akan disampaikan oleh moderator kita, teknik penulisan dan penyajian materi ceramah khutbah.
Kita tadi sudah share agenda kita hari ini. Kita rencanakan kita akan mulai jam sekitar 8.30, tapi karena sesuatu dan lain hal baru kita buka sekitar 9:05 tadi. Tapi nanti kita fleksibel saja. Kita berikan waktu kepada pertama kepada Bapak narasumber kita untuk menjelaskan materi. Nanti siap itu kita ada break sebentar sekitar 20 menit. Dan pada sesi kedua ada lanjutan materi nanti kalau masih belum selesai, dan ada forum diskusi dan dialog, serta kita juga ada kegiatan teknik penulisan sederhana nanti yang akan kita tugaskan, kita kumpulkan dan kita tampilkan. Setelah itu kita diskusikan bersama pada bagian akhir. Tadi sudah kita sharekan jadwal kita. Baik Bapak dan saudara-saudara, kita langsung mulai kegiatan sesi kita yang pertama, yakni penyajian materi teknik penulisan yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Dr. Haji Zulkarnain. Kepada Bapak kita persilahkan. Penerimaan itu langsung seketika itu. Tapi karena berhubungan dengan khutbah, tak mungkin dialog. Berhubungan dengan dakwah ceramah, isi ceramah itu untuk otomatis kita bicaranya searah. Maka di mana kita letak dialognya? Dialognya ada pada diri kita sendiri. Ini materi tidak sengaja saya tidak sebut, tidak buat agar kita nanti, ini kan awal pembuka. Kita khutbah, kita ceramah, di mana dialognya bisa terwujud? Dialognya dengan diri kita sendiri. Ketika di dalam ceramah itu, di dalam khutbah itu kita membuat pertanyaan-pertanyaan. Misalnya, apa ceramah kita? Isra Mi'raj. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, ceramah kajian kita hari ini adalah kajian tentang Isra Mi'raj. Atau khutbah hari ini, kalau kajian masih bisa diskusi kita kan. Khutbah hari ini tentang hakikat Isra Mi'raj Nabi SAW. Maka pertanyaannya adalah gitu. Kita sendiri yang bikin pertanyaan, Pak. Pertanyaan adalah apa itu Isra Mi'raj? Bagaimana perjalanan Isra Mi'raj? Lalu apa nilai-nilai yang didapat Isra Mi'raj? Itulah yang kita bahas. Selesailah. Selesai kajian diklat kita. Balik kita lagi, Pak. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka ceramah dibagi dua. Pertama ada ceramah umum, yang kedua ada ceramah khusus. Ketika kajian atau materi diskusi kita hari ini tentang pembuat pesan atau teknik penulisan dan penyajian materi khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri, dan ceramah di depan masyarakat, terutama kaum muslimin muslimat yang berkaitan dengan dakwah, mengajak, maka dia terkategori pada ceramah yang khusus. Ceramah umum pertama, apa itu ceramah umum? Adalah pesan yang bertujuan untuk memberikan nasihat dan petunjuk-petunjuk yang ditujukan kepada orang ramai. Dalam ceramah umum, keseluruhan bersifat menyeluruh. Maksudnya tak ada batasan. Baik dari audien, orang tua, orang muda, materinya juga tidak ditentukan, baik orang muslim atau non-muslim. Karena umum saja, Pak. Sedangkan yang kedua adalah ceramah khusus, yaitu ceramah yang bertujuan untuk memberikan nasihat dan petunjuk-petunjuk kepada khalayak tertentu dan bersifat khusus, baik itu materinya maupun yang lainnya. Pada ceramah khusus ini banyak batasan yang dibuat, misalkan materi harus menyesuaikan dengan keadaan. Contoh khutbah Jumat, ada rukunnya di situ ya Pak. Gak mungkin tinggal rukun khutbah gara-gara semangat ceramah gitu. Kemudian peringatan Isra Mi'raj, Maulid Nabi, hari-hari besar Islam. Ada satu fenomena Pak di negeri Sumatera Barat terutama dan Jawa Barat. Saya pernah sekolah di Sumatera Barat di Universitas Andalas Padang itu, saya ambil double degree Pak. Jadi di Universitas Kebangsaan Malaysia, kemudian lanjut di Padang. Maka pakai gelar MSI. Kalau pakai gelar luarnya harusnya MA. Kemudian saya pernah di Bogor ngambil S3 Sains Komunikasi dan Pemberdayaan Masyarakat. Di Bogor itu orang khutbahnya bahasa Sunda. Kemudian di Sumatera Barat, terutama kan kita banyak orang Minang ya, di Pariaman ada satu, saya pernah sholat Jumat di sana, di kecamatan 22 kali Sawaleh, ya kan, 6 lingkung, 22 kali Sawaleh Pak, 22 kali Sawaleh 6 lingkung, harusnya 22 kali Sawaleh itu enggak 6 Pak, banyak harusnya kan. Di sana orang khutbah Jumat itu bahasa Arab, tetapi sebelum Jumat dimulai
ada ceramah lepas. Ada ceramah istilahnya lucu-lucu, ketawa-ketawa yang supaya orang tertarik. Tapi penyampaian pesannya bagus. Pesan dakwahnya itu sebelum Jumat. Jadi masuk kepada tausiah kultum sebelum Jumat, setengah jam. Lalu azan Jumat, ketika azan khatib naik, azan Jumat itu semua yang dibaca adalah rukun-rukun khutbah saja. Bahkan yang membacanya pun kadang-kadang tak ngerti apa yang dia baca. Ya, Pak? Ya. Dia baca paling 5 menit. Dia baca alhamdulillahirabbil alamin. Lalu dia baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Aqulu hadza, dia selesai itu. Langsung masa Pak tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Selesai ya. Langsung khutbah kedua. Dia baca lagi itu, dah selesai. Singkat sesingkat-singkatnya. Karena dia ambil rukunnya aja. Tapi kalau kita tanya, Bapak ngerti tak apa pesan khutbah Bapak tadi? Yang Bapak baca, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ngerti tak tuh Pak? Wallahu a'lam juga. Bapak-bapak, ustaz-ustaz kami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita berbicara tentang ceramah khusus, ada batasan. Maka ceramah khusus ini bagi dua, berbicara dalam khutbah dan berbicara di dalam ceramah. Kalau ceramah ini enak Pak, lepas saja dia, ya kan? Yang penting kita tahu judulnya. Kadang-kadang kalau istilah orang Ocu, ada namanya istilah dalam Ocu itu Pak, cebodak dalam koboi. Tahu Pak ada? Terogak soboi. Apa terogak soboi? Ini kan. Entah kemana-mana kadang-kadang. Tapi kadang-kadang kalau ceramah lepas cebodak dalam koboi itu ujung-ujung kadang-kadang enak juga Pak. Apalagi kalau audionya pendidikannya di bawah rata-rata. Artinya orang biasa, orang awam yang kita tarik dari ceramah yang berkait sifatnya cebodak dalam koboi itu adalah lebih kepada perasaan. Apa itu? Emosional, perasaan, gembira, senang, ketawa, kemudian sedih, tiba-tiba menangis. Ini rata-rata untuk audiens yang umum. Misalnya Ustadz Dr. Mawardi itu alim kabir, Syekhul Kabir dia Pak. Lalu ada Ustadz, anggaplah siapa, Ustadz Samsul Rizal, levelnya masih satu lah, dibanding Ustadz Mawardi kan jauh. Tapi ada satu jemaah, kemarin saya ketemu Ahad pas mau nasi haji, apa dia bilang, Ustadz Mawardi itu sekolah jauh-jauh doktor, tapi selama ndak lomak dong. Tapi kalau Ustadz Samsul Rizal, dia batu ceramah, apa contoh tubuh, golak-golak awak sonang awak ceramahnya, gitu. Siapa nama lebu? Ustadz Samsul Rizal. Siapa nama lebu? Ustadz Nazril Abdul Muluk. Disebutlah semua ustadz-ustadz lucu. Nah, itu audien-audien yang mereka mencari rekreatif di dalam ceramah. Tapi kalau ustadz-ustadz semua ini dua-duanya dicari ya Ustadz. Ilmunya dicari, rekreatifnya juga dicari. Karena kalau nggak rekreatif, ujung-ujungnya ngantuk. Kemudian pesan pun sulit untuk diterima. Bapak-bapak kami, para asatidz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penyampaian pesan dalam khutbah adalah penyampaian pesan dalam rangkaian ibadah mahdoh. Dia sudah ada aturannya, bahkan dalam konsep mazhab Syafi'i, kalau dalam khutbah tangan kita gini aja nggak boleh Pak. Saya waktu kecil belajar di pondok, ayah saya kebetulan kiai kan. Jadi Syekh Nuruddin, Syekh tadi ditanya apa nih, ayah saya kok ada Minangnya, kok ada Melayunya, kok ada Arabnya. Jadi kakek saya, buyut saya, namanya Syekh Muhammad Ibrahim Indragiri Al-Makki Al-Minangkabawi Al-Indragiri itu, beliau asalnya dari Mekah. Kemudian mengajar di Candung selama 30 tahun sama Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Setelah ngajar baru pindah ke Kuansing ke Indragiri. Dapatlah nenek saya di situ, nenek ayah saya. Maka dapatlah kakek saya. Maka keturunan ayah saya, karena Indragiri itu ada Melayunya, ada Minangnya juga, Minang Anyut Pak, Taluk itu kan. Taluk itu Minang Anyut. Kemudian kakek buyut saya, Syekh Ibrahim itu, karena 30 tahun mengajar di Minang, tentulah jadi Minang, walaupun asalnya Arab. Kalau ibu saya asli Melayu Bugis, nenek saya Melayu, kemudian kakek saya Bugis. Maka saya dapat Arab juga Pak, tapi Arab maklum. Dia kan tinggal hidung yang pesek. Arab juga kata orang, tapi Arab maklum. Kalau kami ketemu para habaib, orang-orang yang bergelar syahid, yang tahu silsilah keturunan Arab, kalau mereka salam tangan saya, selalu panggil, antum Habib ya, syahid ya. Tapi saya nggak tahu marga di belakang apa. Ada tanda di ujung jempol, ujung jari kelingking nih. Kalau orang syahid Habib itu, di ujung jari kelingking ini, di sininya ada buku. Jadi kalau Bapak ada bukunya di sini, benjol di sini Pak,
Maka itu mungkin lah. Ini kalau orang-orang habaib, orang-orang syahid, mereka mencari keturunan mereka tuh dengan salam itu. Kalau ada benjol di sini, berarti bapak keturunan Rabithah Alawiyah tuh. Tapi saya tak berani ngaku karena saya tak tahu marga dari buyut saya apa, entah Al-Baseban kah, atau Al-Baragbah kah, atau entah apa lah, nggak tahu. Jadi kita lebih wallahu a'lam bishawab. Apalagi hidungnya udah bulat ya pak, udah nggak mancung. Baik, apa yang harus diperhatikan sebelum kita menyampaikan pesan dalam konteks di sini khutbah dan ceramah? Pertama penampilan tuh pak. Kalau mau ceramah itu tampil keren pak, tampil menarik. Penampilan, dari mana mulai penampilan pak? Semualah, kostumnya, kemudian cara kita hadirnya, apalagi kesiapan dalam menyampaikan. Siapkan semua materi-materinya dan menguasai topik yang akan disampaikan. Ini yang harus diperhatikan pertama. Penampilan, bapak mau tampil ceramah tapi baunya nggak harum pak, pakai harum pak. Saya aja parfum saya 2 nih pak, kan? 2 parfum saya, mana dia? Dalam kantong. Kemudian pakaian yang formal. Kalau kaitannya khutbah tentu kita pakaian yang syar'i ya, pakaian yang lebih mengedepankan keustatannya. Keustatan itu maknanya pakaian takwa, pakaian yang dipandang ini belum lagi ceramah dan panggil orang ustaz. Belum ceramah lagi turun dari mobil atau orang tuh ustaz tuh gitu. Ya. Kecuali memang kita udah terkenal. Contoh Ustaz Somad nih. Ustaz Somad nih kawan apa namanya? Kawan begelut lah. Beliau dulu sebelum belum terkenal 2000 dari bawah tahun 2012 ya, Pak. 2009, 2010, kena baru pulang kan 2008. 9 2010. Beliau kan kecil, penampilan kadang-kadang tidak diperhatikan ya Pak. Tapi karena beliau ceramahnya menggelegar kan luar biasa. Jadi ada sampai di satu masjid, ustadz yang diundang tuh nggak datang. Ustadz yang diundang tuh datang, lalu beliau penggantinya. Ketika beliau menggantikan, orang tak tahu dia sebagai seorang ustadz. Dan yang lebih parah lagi, pernah orang mengundang Ustadz Somad, tapi ketika dia datang orang tak tahu kalau dia itu Ustadz Somad. Kenapa? Penampilannya pakai baju koko biasa aja gitu. Celananya pun kadang terseok-seok gitu kan. Tapi setelah mendengar isi ceramah beliau, kalamul bayan, kalimat penjelasan bicara beliau baru menggelegar kan, Pak. Dia punya intonasi suara yang kita tak punya. Dia diberi Allah Subhanahu wa taala kekhasan suara dengan gelombang pita suara yang luar biasa. Suaranya apa, Pak? Menggelegar. Padanya kecil tapi suara bulat. Ada profesor ilmunya banyak tapi suaranya agak tercekik. Misalnya contoh nih, kita nggak nyebut siapa ya. Contohnya alim dia, Ustadz Profesor Dr. Akbar Izan. Suaranya kan kecil tuh. Padahal kajiannya bagus tapi kena intonasi suaranya tidak terlalu mendukung untuk tabligh akbar. Baru mau tabligh akbar udah hilang suaranya kan gitu. Beliau bagus Pak, tapi suara ini sebagai penentu. Alhamdulillah bapak-bapak semua, apalagi kalau orang Batak ya Pak. Orang Batak itu suaranya menggelegar. Belum lagi ceramah udah takut orang lah. Ini Pak Ustadz kita kan, ketua kita. Ya. Makanya di Pekanbaru Ustadz terkenal tuh banyak orang Medan Pak. Sekarang sudah punya grup namanya Fawaid. Ustadz Tendri Tabusai, Ustadz Suwandi, Ustadz Sahroni, Al-Asahani. Itu mereka sudah kalamnya bagus, kalimat-kalimatnya bagus, suaranya juga mendukung. Ya, insyaallah Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan. Kori lagi kan. Materi teks ceramah kita seperti apa? Ini struktur materinya berisikan 3 struktur. Yang pertama informatif atau instruktif. Informasi itu jelas, instruktif itu dia membangun. Bagaimana supaya dia informatif dan membangun? Sampaikanlah dengan cara persuasif. Apa itu Pak pendekatan persuasif? Senang-senang ya, pendekatan kekeluargaan, pendekatan dari hati ke hati. Lalu sifat yang kedua, dalam teks ceramah kita itu argumentatif. Kita menyampaikan isinya itu jelas. Ada pendapat, ada syarahan. Kalau Quran, kalau hadis jelas syarahnya, kalau Quran jelas tafsirnya, kemudian penjelasan-penjelasan dari para ulama. Ketika kita berargumentatif dari pendapat para ulama, dari penjelasannya misal Al-Quran dengan tafsir, dari hadis misalnya syarah, kita boleh berargumen tapi tidak boleh keluar dari
syarahan dan tafsiran dari para ulama yang mumpuni keilmuannya. Bagaimana caranya? Deskriptifkan. Jadi berargumen. Misalnya Bapak menyebut materinya misalnya khutbah. Kita jelaskan informasi khutbah itu apa? Penyampaian pesan khusus ketika pelaksanaan ibadah mahdoh, sholat Jumat, Idul Fitri yang berkaitan setelah atau sebelum khutbah itu akan didahului oleh 2 rakaat sholat. Ini menurut pendapat ulama ini. Dari pendapat ulama itu lalu Bapak deskripsikan, jelaskan. Dengan cara apa menjelaskannya? Dengan senang, rekreatif. Jadi orang mencari rekreasi itu bisa di ceramah, Pak. Contoh orang mencari rekreasi di dalam mendengar ceramah itu banyak, Pak. Buktinya apa? Senang hadir ceramah, tapi ilmunya tidak dilaksanakan. Banyak, Pak. Ada yang 7 tahun ngaji tafsir, 7 tahun ngaji dengan kami, ngaji dengan Ustaz Somad juga. Tapi kalau Ustaz Somad bilang, kalau pesta tuh janganlah pakai musik, gitu kan misalnya kan. Janganlah tinggal sholat. Dia dengar di kajian tuh senang dia, tapi pas beroleh pakai musik dangdut juga, buka-buka aurat juga. Kadang tak sholat zuhur, sholat asar. Kenapa? Ceramahnya didengar, ilmunya tak diamalkan. Kenapa? Senang dengar ceramah. Jadilah daripada tak dengar ceramah. Ini untuk kelompok apa nih? Kelompok yang ammah tadi. Kenapa? Memang orang hari ini risau di rumah, buka HP sudah payah ini semua. Cari rekreasi yang mana? Rekreasi ada di pendengaran telinga, dari ceramah dari masjid ke masjid, dari majelis ke majelis. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah SWT, agar dia rekreatif, senang, nyaman, maka sampainya dengan cara menarasikan. Menarasikan, yaitu menjelaskan. Ciri-ciri ceramah yang harus ada pada materi kita. Pertama, memiliki struktur yang lengkap. Terdiri dari pendahuluan, isi, dan penutup. Pendahuluan nanti saya jelaskan setelah ini. Kemudian isi ceramah. Di dalamnya menyampaikan sesuai dengan topik dan keadaan. Yang kedua, isi ceramah harus objektif, jelas, dan benar. Tak boleh ngarang-ngarang, Pak. Ya, kalau ngarang-ngarang tidak ceramah namanya itu. Kalau ngarang-ngarang apa namanya, Pak? Stand up comedy. Kemudian isi ceramah tidak akan menimbulkan pertentangan di masyarakat. Kita kan di Indonesia ini menganut pemahaman khususnya 2 mazhab lah ya, Pak. Mazhab Hambali dan mazhab Syafi'i. Utamanya kita hampir tak ditemukan yang bermazhab Hanafi di Indonesia. Hampir tak ditemukan. Mazhab Maliki adalah sikit-sikit, walaupun dia tak tahu itu mazhab Maliki. Kita umumnya kalau di Sumatera mazhab Syafi'i. Kalau kita bagi 2, NU dan Muhammadiyah. Gitu. Muhammadiyah itu Hambali, NU itu Syafi'i. Kalau kita kedepankan 2 mazhab, padahal kita bukan faqih, padahal kajiannya hanya 30 menit atau 1 jam, oh capek kita, Pak. Nanti ujung-ujungnya masyarakat jadi rancu menerima pengetahuan yang kita sampaikan. Contoh misalnya masalah kunut. Menurut Hambali kunut itu bid'ah. Menurut Hanafi, menurut Syafi'i kunut itu sunnah. Kemarin yang menyampaikan ceramah Ustaz Syafi'i, siapa yang sholat subuh lupa kunut maka mesti sujud hawi. Datang pula yang satu Ustaz berikutnya, kunut itu tak ada. Kunut itu ada sebelum sempurnanya Rasulullah SAW menerima wahyu. Imam Syafi'i menjelaskan seperti ini, dia bilang kunut itu tak dilakukan Nabi. Nabi pernah disuruh berhenti oleh Allah Ta'ala untuk berkunut nazilah. Maka setelah itu Nabi tak pernah berkunut lagi. Siapa yang berkunut? Bid'ah. Bid'ah itu sesat masuk neraka. Yang satu bilang, siapa yang tinggal kunutnya, solatnya mesti sujud sawi, solatnya tak sempurna. Bingunglah masyarakat. Apa nih yang mau diambil dia, Pak? Yang seperti ini, kalau kita mempunyai pengetahuannya, sampaikan dua-duanya. Menurut mazhab Syafi'i seperti ini, menurut mazhab Hambali seperti ini. Karena mayoritas kita adalah orang-orang yang ammah, umum, maka taklidlah, ambillah pelajaran pada guru yang kita ambil pelajaran darinya. Karena umumnya kita negeri Melayu, mazhab Syafi'i, maka mayoritas kita untuk berkunut. Kalau tak berkunut, tak apa-apa. Yang tak boleh itu, tak sholat subuh. Gitu, Pak. Jadi jelas dia, tak berkelahi orang setelah itu. Sama kayak wirid Yasin. Belum apa-apa, dah bahas wirid Yasin, bahas tahlilan. Ada bilang tahlil bid'ah sesat masuk neraka. Masa baca tahlil masuk neraka, Pak? Ya kan? Saya dulu itu, Pak, ngaji saya. Kan ada YouTube saya itu 400.000 subscriber itu, Pak. Masuk baca tahlil masuk neraka. Kenapa masuk neraka? Karena Nabi tak pernah buat, kan itu alasannya. Padahal kalau kita lihat dari sisi hukum fikihnya,
Dari hadis Nabi SAW, Nabi katakan, man akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa ucap la ilaha illallah di akhir hayatnya la ilaha illallah masuk surga. Orang kafir ucap la ilaha illallah jadi Islam. Orang yang mau meninggal ucap la ilaha illallah masuk surga. Masa gara-gara ucap la ilaha illallah masuk neraka? Kan enggak nyambung tuh, Pak. Kan gitu. Enggak nyambung tuh. Kenapa? Karena dia terikat oleh satu hadis. Apa-apa yang tak pernah dibuat Nabi adalah sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru itu sesat. Sesat itu masuk neraka. Padahal ukuran sesuatu yang baru itu dijelaskan oleh para ulama dengan kefakihan ilmunya. Karena tak fakih, akhirnya terkungkunglah dengan pengetahuan yang terbatas. Wallahu a'lam bishawab. Baik, yang ketiga, bahasa yang digunakan penceramah mudah dipahami dan oleh pendengar. Kalau kita audien kita orang Melayu, ya bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalau audien kita orang kampung yang tak ngerti bahasa Melayu, misalnya ke kampung istri bapak lah kan, Sumatera Utara, ke Kampar misalnya. Kampar tuh Pak lebih senang kita berceramah bahasa Ocu ketimbang bahasa Indonesia. Nah, saya pernah bawa mahasiswa KKN Pak di daerah Kampar Timur, daerah Kuo. Itu kan ada susunan panitia 17 Agustus. Ini mahasiswa KKN nih, tapi caranya di masjid. Yang dibacakan oleh kepala desa, susunan panitia 17 Agustus Kampung Desa 4 Balai, Kecamatan lupa sudah Kecamatan Kuo, Kabupaten Kecamatan Bangkinang Barat, Kabupaten Kampar. Pelindung, sebutlah camat, penasehat ini, langsung ketua Pak, sebut namanya Pak Dr. Haji Zulkifli MPD, ketua. Lalu yang kedua, wakil ketua. Ada mulai itu, Pak. Wakil ketua. Itu apa aja itu? Bendahara. Itunya. Enggak jadi dibaca tuh, Pak. Langsung bahasa Ocu hilang bahasa Indonesia tuh. Ya. Dan kalau kita bahasa Indonesia agak kurang kedekatannya. Tapi kalau kita bahasa Ocu, subhanallah. Di beberapa tempat kan seperti itu. Mertua saya contohnya. Mertua saya orang Ocu, Pak. Itu walaupun dia guru agama, guru fikih di sekolah, tapi ke bahasa Ocunya tak pernah lepas. Kalau orang ke rumah menantunya mau Jawa, mau Minang, mau Batak, tetap aja dia bahasa Ocu. Kau main lu, makan cek dia. Ini bentuk apa Pak? Agar mudah ketika kita bertemu dengan orang-orang yang mengedepankan bahasa kesehariannya, ketika kita bisa melebur, maka mereka akan ada kedekatan. Itu namanya chemistry. Ya Pak ya? Kemudian bahasa yang digunakan penceramah harus santun dan rendah hati. Bukan rendah diri Pak, santun dan rendah hati. Contoh dalam bahasa Melayu nih, karena saya juga orang Melayu, kemudian ngajar juga bahasa Melayu, budaya Melayu. Bahasa yang paling tak pas bagi Melayu yang tinggi adatnya, penggunaan kata aku dan kamu. Aku nih ya, itu orang Melayu, saya kecil dulu kalau pakai aku dipukul tuh Pak. Yang ada tuh bagi orang Melayu itu senang dengan berkata kami, mewakilkan diri itu dengan kami, atau lebih kepada saya misalnya. Tapi saya pun kurang pas. Yang paling pas tuh kami atau awak nih, awak tuh. Kami nih, walaupun dia menyebut dirinya sendiri tetap kami. Ini bahasa Melayu pesisir lah, kayak Bengkalis, Tembilahan, Siak, Tanjung Pinang, Batam, ya Pak, Indragiri Hulu. Itu kalau kita panggil saya atau aku itu kasar. Tapi ketika menyebut kami, itu ada kerendahan, itu menyertakan diri itu kebersamaan. Ini contoh-contoh bahasa yang dimaknai oleh satu kaum, satu puak dengan bahasa yang santun dan rendah hati. Kalau nyebut kamu, itu awak, atau lagi lebih kata-kata kau, penggunaan kata kau, gitu. Kalian semuanya ya, itu agak tak pas. Bapak, ibu, sekalian yang hadir, itu pun tak pas. Yang paling pas tuh orang-orang tua kami, bapak-bapak kami, ayah-ayah kami, bunda-bunda kami yang berhadir pada saat ini. Jadi kalimat-kalimat seperti itu belum lagi sampaikan, mereka sudah kita lambung dulu. Jadi ketika melambungkan seseorang, orang akan care ya. Atau jatuhkan sama sekali Pak. Untuk apa kita menjatuhkan sekali, rendahkan sekaligus? Mereka akan perhatian. Walaupun tersinggung, tetapi akan perhatian, fokus dia dengan pesan. Ketika sudah direndahkan, dijatuhkan, nanti di ujungnya minta maaf. Ada gitu kan? Contoh guru kita Ustadz Saprudin Gergaji. Nah itu kalau ceramah kadang-kadang tuh main tembak-tembak ya, tapi ujung-ujungnya orang terkesan dengan beliau. Kenapa? Begitulah cara beliau untuk mengambil daya tarik dari khalayak terhadap isi materi yang akan disampaikan. Semua daya tarik mulai dari bahasa yang disampaikan, kemudian joke-joke yang disampaikan, lucu-lucu yang disampaikan,
bahasa-bahasa yang tadi baik rendah atau tinggi, itu semua hanya daya tarik agar pesan kita sampai. Tapi intinya isi pesan itu sampai kepada mereka. Kalau bahasa komunikasinya, semua yang perias-rias dalam ceramah kita tuh namanya grabbing. Grab. Bukan Gojek, Pak, tapi Grab. Menjemput daya tarik. Konten grabbing. Indikator supaya tertarik. Yang kemudian isi berikutnya adalah penutup. Apa isi yang ada pada penutup? Kesimpulan ceramah. Simpulannya. Apa isi yang ada pada simpulan? Menggugah, mengajak, kemudian mendoakan. Karena isi kita kan ceramah dan khutbah. Maka ujung-ujung khutbah itu kan doa. Ujung-ujung dari majelis kan doa. Apa ujung dari majelis? Kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, dan seterusnya. Kalau saya baca selesai materi kita, Pak. Anda boleh baca kafarat majelis sebelum selesai majelis. Untuk apa kita berceramah? Ini dia. Tujuan ceramah. Tujuan umum mendorong, kebalik saya. Pertama memberitahukan dulu, menjelaskan. Kemudian baru mendorong. Kemudian meyakinkan. Kemudian bagaimana bisa bertindak. Kemudian dia senang dengan apa yang kita sampaikan. Ada tujuan khususnya dalam konteks ilmu penyuluhan, karena dai ini kan penyuluh, Pak. Dai mujuluh, mubalik penyuluh. Dalam agama Kristen ada juga dai, mereka disebut dengan misionaris. Bahkan konteks ilmu komunikasi ada namanya mazhab pembebasan, itu bermula dari gereja, Pak. Kebebasan berpendapat itu bermula dari gereja. Seorang pendeta namanya Paulo Freire, kebebasan berucap, kebebasan untuk mendapatkan ilmu. Itulah muncul agama Kristen Protestan dari teknik Paulo Freire. Kalau dalam Islam sudah ada jauh sebelum itu, yaitu pendakwah, dai, para asatid. Apa yang kita harapkan dari materi kita, penceramahan kita? Adanya perubahan perilaku. Perubahan perilaku 3. Pertama, berubah pola pikir, yaitu kognitif. Agar pesan kita didengar. Kemudian kalau dia dengar, dia ngerti. Kalau dia ngerti, dia bawa perasaan. Baper dia, Pak. Senang, sedih, atau benci, kan? Bisa jadi benci, baper juga. Tapi kalau dia santai aja, dengar tidak, benci tidak, sedih tidak, tidur dia, Pak. Ini tidak. Kalau dia benci berarti dia tidak suka. Ada juga perhatiannya, Pak. Suka saya. Tapi kalau dia senang, berarti dia suka. Kalau dia sedih, berarti dia terbawa arus dengan isi dari konten ceramah kita. Maka ada perubahan kognitif, kemudian perubahan perasaan, afektif, penerimanya, kemudian ada perubahan perilaku. Perubahan perilaku lah ujungnya, yaitu psikomotorik. Para asatid yang saya muliakan, hari ini pesan kita ini perubahan kognitif mungkin Ustaz sudah dapat ilmunya. Perubahan afektif Ustaz juga sudah merasakan hadir di materi ini. Tapi saya tak jamin para Ustaz akan berubah perilakunya. Kenapa? Kalau tak praktek kita hari ini tidak akan berubah, Pak. Karena kebanyakan Ustaz-Ustaz itu juga dengar, yang penting awak lalu juga gitu. Maka panitia tadi, Ustaz, kalau dapat ini ada workshopnya nanti 30 atau 40 menit sebelum acara berakhir, Bapak-bapak semua belajar bikin konsep khutbah. Ya, Pak? Praktekkan dengan tulisan tangan. Gitu kan, Ustaz? Ya. Sikit aja. Pendahuluannya setengah halaman, kemudian isinya setengah halaman, penutupnya setengah halaman, atau 4 baris. Pandai Ustaz lah tuh. Nanti kita buat sama-sama prakteknya. Insya Allah setelah itu dari 1 halaman, setengah halaman, besok akan berkembang jadi 5 halaman, besoknya lagi akan berkembang jadi buku. Udah ada Ustaz yang buat buku? Kalau udah ada buat buku, buku kumpulan ceramah Ustaz dalam setahun. Buku saya udah 4. 1 marhalah tazkiyatun nafs. Yang kedua baru terbit ini buku saya nelayan dan perilaku beragama lain dan tingkat kesejahteraan. Udah ada file PDF, nanti boleh saya share. Kemudian yang ketiga sudah terbit juga, judulnya pola pikir dalam pemberdayaan masyarakat. Yang keempat buku saya tentang jaringan komunikasi dalam pemberdayaan umat. Jaringan komunikasi. Buku-buku semua. Ternyata kalau dosen tak nulis buku tak bisa naik pangkat, Pak. Penyampaian ceramah atau dakwah. Karena kita ceramah nih, dakwah, lebih utamanya bersifat satu arah. Kemudian kita berusaha mempengaruhi dan meyakinkan pendengar. Yang ketiga, disampaikan secara resmi.
Bukan di kedai kopi, Pak. Tempatnya jelas. Di mana? Di masjid. Tempatnya di mana? Jelas di kelas. Kalau di kedai kopi kan tidak resmi itu. Atau di sambil olahraga juga nggak resmi. Tapi ini penyampaiannya tempatnya jelas, waktunya jelas, keadaannya jelas. Bahkan orang-orang yang hadir di situ pakaiannya pun pakai kostum-kostum pilihan. Nggak ada yang buka aurat sembarangan. Dan isi di dalam acara yang seperti itu, rata-rata isinya adalah penyampaian nasihat, penyampaian informasi, gagasan, dan ujungnya adalah mengajak. Maka disebutlah mubalik, dan ujungnya adalah du'at, yaitu da'i. Ada yang sekedar mubalik tapi tidak jadi da'i. Apa bedanya mubalik dengan da'i, Pak? Kalau mubalik dia sampaikan aja, yuk kita sholat katanya, tapi dia tidak sholat. Tapi kalau da'i itu dia sifatnya ngajak. Sebelum dia menyampaikan dia sudah amalkan. Kira-kira kita ini termasuk mubalik atau da'i ini, Pak? Dua-duanya, insya Allah. Kalau saya tengok wajah-wajahnya bukan da'i lagi nih, semuanya udah wali-wali nih, Pak. Ya kan? Ya. Minimal wali murid ya, Pak. Wali murid. Sistematika ceramah ini ya. Di dalam pendahuluan, pertama kita buka dulu dengan mengucapkan salam pembuka, menyapa hadirin. Assalamualaikum warahmatullah. Lalu sapa, apa kabar Bapak Ibu? Ini pencairan suasana, Pak. Tapi kalau langsung Assalamualaikum warahmatullah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Hadirin yang dimuliakan Allah, itu termasuk juga, tapi itu di dalam khutbah. Menyapa seseorang di dalam khutbah atau jemaah dalam khutbah, tak bisa, apa kabar Ustaz, Bapak Ibu jemaah sholat Jumat, kan tidak mungkin. Maka cara menyapanya dengan ungkapan hadirin hamba-hamba kekasih-kekasih Allah. Bapak-bapak, ustaz-ustaz semua bisa menggunakan sapaan ketika dalam khutbah, sapaan yang tak lazim. Sapaan yang lazim kan, hadirin yang dimuliakan Allah itu kan lazim tuh. Coba yang tak lazim, Bapak temukan sendiri yang tak lazim. Misalnya Ustadz Dr. Saidul Amin, dia tak lazim tuh. Dia ucapkan apa? Hadirin hamba-hamba kekasih-kekasih Allah. Kan tak lazim itu, Pak. Hadirin hamba-hamba kekasih-kekasih yang dirindukan Allah. Bisa aja kan? Dirindukan Allah untuk berjumpa dengan kematian. Wah, takut pula ya kan? Gunakan kata-kata yang tak lazim, tetapi dengan kata-kata itu jamaah senang. Kalau hadirin yang dimuliakan dah biasa. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat rahimakumullah kan dah biasa. Saya terkesan tuh dengan Ustaz Dr. Saidul Amin. Kalau beliau tuh kalau khutbah Jumat itu khas bahasanya hadirin hamba-hamba kekasih-kekasih Allah. Karena beliau memang ahli filsafat. Beliau memang S3-nya filsafat. Jadi bahasa-bahasa itu beliau paham betul. Memaknai setiap kata itu luar biasa. Bapak-bapak mungkin bisa menemukan kata-kata yang tak lazim tapi bermakna azim. Kata-kata yang tidak lazim tapi maknanya azim, agung. Kalau di dalam ceramah yang kita tegur siapa? Apa kabar Bapak Ibu, abang kakak, adik-adik, hadirin hamba-hamba kekasih-kekasih Allah. Kalau Ustaz Somad kan sampai-sampai dengan sapaan itu kadang-kadang beliau bawa ada grabbingnya di situ. Bapak-bapak, ibu-ibu, mulai dari kepala dinas, kepala ini yang berkepala dan tak berkepala kan sampai juga itu. Itu menyebut kepala tak berkepala itu joke, tapi itu di situ ada grabbingnya. Itu daya tarik. Oh, Ustadz ternyata tidak kaku, bisa juga mencairkan suasana. Maka cair suasana itu dalam bahasa komunikasi disebut ice breaking. Cairlah es tadi yang keras begitu. Kemudian isi ceramah menyampaikan pendahuluan, ungkapan kegembiraan. Terima kasih tadi Ustaz sampaikan. Terima kasih kehadiran Bapak Ibu, kehadiran Bapak-bapak semua pada kajian ini. Terima kasih atas kehadiran. Mengucapkan terima kasih. Cuma kalau tidak datang kan tidak sukses saja ini. Ada penghargaan di situ. Walaupun yang ngasih makan juga panitia misalnya gitu kan. Panitia udah banyak korbannya gitu. Tapi kehadiran kita ada kesuksesan. Jadi terima kasih itu nggak bisa sendiri. Maka menerima dengan kasih, kita diberi, kita menerima dengan lapang. Dan yang hadir pun memberi, saling menerima dengan lapang. Itulah kata bahasanya terima kasih. Bahasa Arabnya syukron. Menyampaikan pendahuluan, ungkapan kegembiraan, rasa syukur, dan ucapan terima kasih. Maka kalau dalam Islam kan jelas tuh, Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi ahsana kulla syai'in misalnya. Allazi 'allamal insana 'allamahul bayan. 'Alaqal insana 'allamahul bayan. Cocok sekali tuh Pak kalau sedang ceramah gini. Alhamdulillahillazi khalaqal insana 'allamahul bayan. Segala puji bagi Allah yang menciptakan manusia dan yang mengajarkan ilmu dengan pandai bicara, ya kan? Hari ini kena kita bicara itu. Tadi saya sengaja tak buka itu. Sengaja saya simpan dulu untuk materi ini.
Alhamdulillahilladzi khalaqal insan 'allamahul bayan, dan seterusnya. Kemudian isi ceramah diucapkan dengan jelas dan menggunakan bahasa yang baik benar serta gaya bahasa yang menarik, tidak kaku. Usahakanlah wajah kita senyum walaupun kita sedang banyak masalah, Pak. Ya. Kalau pokoknya kita kan orang terdepan, front, paling depan. Public speaking, bicara di depan umum, orang paling depan, tindak tanduknya diperhatikan, wajahnya dilihat, perasaannya pun dirasakan oleh yang mendengar. Kalau kita gembira, mereka akan ikut gembira. Kalau kita sedih, ikut gak sedih. Kalau kita main-main, mereka pun main-main. Maka orang paling depan ini paling penentu. Gaya bahasa menarik, pandai bapak lah semua. Kamu ustaz sini saya lihat luar biasa semua. Tinggal tinggal jam terbang yang diperbanyak. Nanti kami undang lah ke Masjid Agung An-Nur ya Pak. Nah, insyaallah. Ustaz Yahya udah khutbah tuh di Masjid An-Nur. Kemudian menyampaikan kesimpulan isi ceramah agar mudah diingat. Kesimpulan. Udah sepanjang materi yang kita jelaskan, lalu ada titik-titik poin yang bisa dibawa pulang. Dia ada ceramah Pak, wah, tiba-tiba tak tahu apa yang mau diambil. Ada yang tak bisa diambil. Apa yang diambil? Cuma lucu dan sedihnya aja. Dimantap ceramah Ustaz tu. Apa yang mantapnya? Nangis awak. Meleleh je mata awak. Apa isi awak? Tak tahu dah. Yang penting awak nangis. Betul nangis. Ya. Ya, saya selalu ketika khutbah Idul Fitri, Idul Adha, inti khutbah tu bagus. Rata-rata jamaah tu bukan diisi khutbah, Pak, tapi di doa muhasabah terakhir. Sonang khutbah tak dari apa tu? Menangis awak. Saya pernah khutbah sampai lebih 40 menit, Pak. Udah mulai risau jemaah, tapi saya tutup dengan muhasabah. Itu akhirnya jemaah di masjid itu hampir tidak langsung bubar. Semua yang satu Sabtu saling peluk-peluk, yang suami istri yang jumpa. Di belakang ibu, karena waktu itu khutbahnya di perumahan, Pak, di Perumnas. Rupanya antara satu gang dengan gang itu kan sering beradu-radu, apa tuh? Sering banyak masalah. Akhirnya selesai muhasabah khutbah Idul Fitri itu meraung di belakang, kayak bunyi bak tawon. Rupanya dia sama tetangga yang saling tak bertegur sapa. Itu dia. Di mana kita mengambil bagian dari sampai pada perasaan itu ketika dalam doa muhasabah. Kemudian menyampaikan harapan yang berisi anjuran, ajakan kepada pendengar atau jemaah. Jadi penutupnya itu Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, hamba-hamba kekasih Allah. Inilah materi yang kita sampaikan. Semoga kita dapat mengamalkannya, semoga kita dapat mengambil pelajaran dengannya, semoga kita dapat menyampaikannya. Saya senang dengan kawan-kawan jemaat tabligh. Walaupun mereka baca satu hadis, tapi ada penutup yang paling saya terkesan itu, yang membaca baik, yang menyampaikan baik. Yang paling baik adalah yang mengamalkan dan yang menyampaikan. Nah itu tuh, kalimat itu luar biasa juga tuh. Yang membaca ini baik, yang menyampaikan baik, yang mendengar baik. Yang paling baik, yang mengamalkan dan yang mengajak orang untuk sama-sama beramal. Nanti Pak bilang, Ustaz ini jemaah tabligh, tak apa-apa juga Pak. Menyampaikan salam, yang terakhir menyampaikan salam dan doa penutup. Jadi salam, kemudian doa penutup majelis. Bisa dengan doa penutup berupa kafarah majelis, atau doa penutup keberkahan untuk jemaah, untuk kita semua, atau yang paling sempurna adalah kafarah majelis. 4 metode penyajian lisan dalam ceramah. Ini tergantung kita nih. 1 metode impromptu, serta-merta, kebutuhan sesaat. Misalnya gini, Bapak diundang, tiba-tiba orang tak kasih tahu, Ustadz nanti datang hadir ya. Tiba-tiba langsung dinobatkan Bapak, tolong sampaikan sedikit sambutan ceramahnya Pak. Itu kalau tidak biasa tuh agak menggeletek Pak. Apalah materi yang harus disampaikan. Ini kebutuhan sesaat aja, apa yang terkenang. Ini kalau terkenang itu yang itulah tadi, cepodak dalam komik itu, apa terogak sobik. Ketika dia pandai menyampaikan, tidak apa-apa. Kemudian ada metode menghafal. Jadi seluruh materi ceramah kita yang selama ini, mana yang paling kita senangi? Kalau Bapak tanya saya, apa materi ceramah Ustaz yang paling Ustaz senangi? Saya materi tentang istighfar dan taubat. Itu paling saya senangi. Karena runut dari sejarah istighfar itu sampai hakikat istighfar itu saya belajar. Dapat pula sanadnya, dapat pula sanad dari syekh para ulama kami, para ulama kita. Mulai dari sejarah taubat itu dari mana Nabi Adam AS, surah Arab ayat 23, Nabi Yunus, Nabi Muhammad sampai Sayyidul Istighfar, macam-macam istighfar. Nah, itu saya bikin sendiri dari bukan sendiri, mengkompilasi kitabnya dengan rihlah
marhalah tazkiyatun nafs itu ternyata amal dari sebelum dan setelah beramal itu adalah taubat. Saya senang nyampaikan itu. Jemaah pun kadang-kadang senang juga mendengarkannya. Entahlah bapak-bapak semua. Kemudian dipersiapkan, ditulis, dihafal kata demi kata. Kalau udah sering kan kita udah tahu betul. Susunannya udah hafal. Yang ketiga ada metode naskah. Nah, ini yang metode naskah ini pada umumnya khutbah Jumat, Pak. Untung kita tinggal di Indonesia, Pak. Bisa khutbah Jumat tak pakai teks. Betul, Pak. Indonesia ini bebas. Untung tinggal di Indonesia. Sempat kita tinggal di Malaysia, enggak bisa, Pak. Malaysia tuh khutbah Jumat tuh teksnya sudah disiapkan oleh negara. Enggak bisa ngalur ngidur. Atau kita menyiapkan teks tapi disortir. Mana teksnya? Saya sekolah di Malaysia, Pak. Saya pernah ceramah di Malaysia sekali cuma. Untuk bisa ceramah di Malaysia itu, orang-orangnya betul-betul diyakini, Pak. Kapabilitasnya, kemudian kedekatan sama masyarakat, dan tidak ada berbau unsur-unsur yang berkaitan dengan makar terhadap pemerintah. Makar terhadap pemerintah itu yang tak sejalan dengan pemerintah. Kalau Ustaz Somad itu luar biasa, Pak. Beliau udah baru dapat gelar profesor lagi kan. Jadi kalau di Riau ini Ustaz yang bisa ngisi ceramah sering-sering di Malaysia itu 3 orang. Ustaz Somad, Ustaz Dr. Mustafa Umar, ketiga Ustaz Saidul Amin. Ustaz Saidul Amin itu punya majelis beliau di Ceras. Kebetulan adik dari kakek saya tinggal di Malaysia. Ketika saya sekolah saya tinggal di rumah abang-abang sepupu saya, keluarga saya itu. Ustaz Saidul Amin itu punya majelis di Ceras di Kuala Lumpur. Kalau beliau datang, dan animo masyarakat Kuala Lumpur itu orang-orang Melayunya kalau dengar kajian itu, Pak, luar biasa. Karena ujung-ujung kajian itu ada yang luar biasa, makan. Itu khas tuh, Pak. Kalau Malaysia tuh masjid tuh tak ada orang lapar. Kalau masjid kita orang ke masjid tambah lapar. Itu beda ya. Kecuali masjid Arafah ya, Pak. Yang kedua metode, tadi saya ingatkan tadi, kalau khutbah itu mesti memang di beberapa negara mesti pakai konsep. MDI misalnya Pekanbaru, IKMI yang paling tertib membuat konsep itu IKMI. Mau dipakai oleh ustadz ketika khutbah. Kan setiap hari Jumat itu jam 8 para asatidnya dikumpulkan. Kemudian ada satu ustadz yang akan jadi guru untuk menyampaikan materi khutbah kita hari ini. Lalu dikasih tuh konsep. Ada yang tukang tulis sendiri, bagian penyusun redaksi naskah yang mengisi redaksi buletin khutbah Jumat IKMI, MDI, ada juga dulu khilafah ya, buletin khutbah Jumat khilafah. Sekarang kan udah ada. Khilafah tuh kawan-kawan disebut tahrir dulu. Kalau di Duri ada, Pak? Tidak ada buletin khutbah Jumat. Nah, jadi kalau ada buletin khutbah Jumat itu, kalau tak ada konsep itu aja lah baca. Atau cari di googling. Jadi itu agar kita tak bisa jadi konsep itu untuk pegangan kita, agar konsep kita tidak lari kemana-mana. Kemudian ada lagi metode penyampaian pesan atau ceramah atau khutbah dalam metode ekstemporan, tanpa persiapan naskah. Menulis hanya pokok-pokok pembicaraan dengan kata-kata sendiri, variasi, suasana yang fleksibel. Metode paling baik, banyak digunakan, perlu memahami metode. Ini yang metode ini Ustaz Somad, Pak. Saya kalau duduk dengan dia dulu waktu masih 2016-17 itu sering. Bila aku ceramah tuh topiknya aja dia cari, Pak. Cek, dapat topik itu udah selesai semua tuh dengan dalil-dalilnya sekali. Karena memang dalam kepala udah berisi semua. Semua udah terinstal. Kalau kita topiknya ini belum ada terinstal tuh pas berdiri, apa yang mau disampaikan? Gitu. Tapi kalau beliau tahu saja garis besarnya, udah keluar semua yang ada yang sudah terinstal sebelumnya. Maka untuk itu ada teori dan praktek untuk menginstal topik itu di dalam pikiran kita. Maka teori ini ada pada ilmu sains, namanya falsafah sains. Jadi kalau Bapak Ustaz yang udah ambil dokter tuh tahu tuh ilmu filsafat sains dengan 4 pertanyaan sebenarnya. 1, apa? Yang kedua, untuk apa? Yang ketiga, bagaimana? Yang keempat sebenarnya ada apa? Seharusnya, bagaimana seharusnya. Tapi yang keempat itu biasanya kepada aksiologi, praktek. Itu lebih kepada mengajak, kemudian mempraktekkan. Tapi lebih utamanya untuk pendahulu dan konten itu 3 pertanyaan ini. Apa, untuk apa, bagaimana. Misalnya Bapak, topik tentang sholat. Apa itu sholat? Untuk apa sholat? Bagaimana sholat? Dan yang keempat, apa manfaat sholat? Kan itu dia. Bagaimana manfaat itu lebih kepada aksiologi. Kalau bahasanya gunanya ilmu.
Apa hakikat manfaat yang diterima dari apa, untuk apa, dan bagaimana. Jadi ustaz-ustaz semua yang saya cintai karena Allah Ta'ala, yang saya muliakan, agar kita tak terpaku betul dengan teks, dengan naskah yang kita susun, maka ketika kita dapat satu topik, ingat 3 tuh saya. Apa itu topik yang mau kita bicarakan, untuk apa itu, bagaimana itu. Nanti pas kita buat tuh Ustaz ya, misalnya topik puasa. Apa itu puasa? Untuk apa itu puasa? Bagaimana puasa? Dah. Apa puasa itu 10 menit. Untuk apa puasa 10 menit. Bagaimana puasa 10 menit, 30 menit, dah mantap tuh Pak. Ya kan? Untuk santapan Ramadan itu pun kata jemaah, mak lama Ustaz nih. Baru itu aja. Apa, untuk apa, bagaimana. Kalau dalam filsafat sains itu ontologi, kemudian epistemologi, kemudian aksiologi. Berawal dari semua itu dengan metodologi, yaitu teknik. Metodologi, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Seni berceramah, seni berkhutbah. Ceramah adalah salah satu bentuk komunikasi bahasa tatap muka. Ceramah adalah berbicara di muka publik, umum, depan orang umum, dengan tujuan untuk memberikan tambahan pengetahuan, mengajak pendengar berpikir dan bertindak. Berpikir itu kognitif, kemudian masuk ke ranah perasaan, lalu dia mau melakukan. Tidak usahlah ceramah agama, Pak. Ceramah budidaya cabai misalnya. Cara membudidaya cabai yang baik. Maka kita ajarkan dulu, oh cabai itu ini, manfaat cabai itu seperti ini, praktek mengamal untuk menanam cabai seperti ini. Selesai kita ceramah, balik dia ke rumah, diambilnya polybag, kasih tanah, ditanamnya cabai. Berhasil ceramah kita, Pak. Begitu. Kemudian kemampuan apa yang dituntut, kemampuan apa yang diminta? 1, menguasai pokok pembicaraan, yaitu orang yang dapat dipercaya dan diandalkan dalam materi yang kita bicarakan. Misalnya Ustaz tadi undang saya materi khutbah. Pas ketika Ustaz bilang, saya kira materinya materi Isra Mi'raj, rupanya materi teknik penulisan penyajian materi khutbah cuma. Terus saya bilang, saya besok ke Duri. Ngasih kajian apa kan ya? Enggak dong, ada diklat bikin apa? Materi-materi khutbah sama cara. Oh cocok lah, orang komunikasi langsung belum ngomong saja dibilang, oh cocok tuh seperti itu. Cocok, memang sekolah saya di situ gitu, Pak. Sebenarnya ada satu lagi Ustaz, Pak, Ustaz Maliki. Wah, Ustaz Maliki ini dia public speaking. Selesai S2, sedang S3 di Turki, sedang pulang. Itu beliau juga pemateri untuk pemateri nasional, ngajarkan cara bicara, bagaimana menarik pendengar agar terkesan dengan ceramah. Dulu kami latihan sama beliau tuh. Walaupun usianya muda, tapi beliau termasuk orang yang pandai sekali public speaking. Apa yang perlu kita bahas, apa yang perlu kita sampaikan di dalam ceramah kita agar jamaah atau khalayak betul-betul memperhatikan materi ceramah kita. Saya tanya Ustaz dulu, Ustaz yang sering ceramah. Misalnya kita sedang ceramah nih. Kalau khutbah, oke juga, tapi ceramah lepas. Supaya jemaah betul-betul memperhatikan kita, memperhatikan materi kita, entah memperhatikan entah tidak, pokoknya dia fokus dengan apa yang kita sampaikan. Apa trik yang Ustaz gunakan selama ini? Yang jawab pasti tak ada salah. Pokoknya jawab aja, kan trik masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami sendiri selama ini untuk membuat jemaah dalam mendengarkan khutbah kita supaya dia tetap fokus, tidak terlalu kaku. Dan ketika sedang memberikan khutbah tidak terlalu Ceramah ya. Kalau khutbah kan tidak bisa. Ceramah kan? Ya. Apa triknya? Yang tak kaku itu apa yang Ustaz lakukan? Prakteknya? Ya. Ice breaking-nya kayak apa? Kejelasan. Ya itu kan masih abstrak tuh. Prakteknya, perbuatan yang Ustaz lakukan, kata-kata yang Ustaz sampaikan, sehingga jamaah ini langsung dia gini. Gitu ya. Langsung dia bilang, Ustaz dah nikah Ustaz, kata. Dah ada Ustaz gitu Pak. Saking senangnya Ustaz tuh ceramah tanya, Ustaz dah nikah Ustaz, dia nampak muda kan? Nak jadi menantu rupanya. Apa Ustaz yang Ustaz praktekkan?
udah dipraktekkan tapi bingung menjelaskan ya kan? Iya. Ada pasti semua ustadz punya praktek, tapi mendeskripsikan praktek itu apa gitu. Ustadz lah. Ini ustadz selalu bayan markas nih. Pertama sekali bagaimana apa tuh peninggalan itu ditarik pada kita. Iya, apa triknya? Artinya harus pakai yang rapi lah. Rapi. Sopan. Kemudian bicara gitu sopan, ada pertanyaan kepada pendengar. Itu dia. Itu yang saya sebut. Kita melontarkan pertanyaan-pertanyaan, walaupun pertanyaan itu tak dijawab. Sebab kenapa kita bertanya? Supaya dia, Ustaz lagi bertanya nih. Bagaimana menurut Bapak? Dia tak perlu jawab, Pak. Bapak tadi sholat subuh jam berapa, misalnya kan? Dia tak perlu jawab. Kayaknya Bapak sholat tepat waktu kan, Pak? Langsung puji-puji dia, langsung dia gini tuh. Gampang itu kayak itu. Jadi itu betul Ustaz bilang, yaitu mengajukan pertanyaan atau lakukan dialog di saat ceramah itu berlangsung. Ketika khutbah Jumat bisa juga, tapi bukan kita lakukan dialog. Bapak hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, bapak-bapak dipuji mereka jemaah tuh. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Ta'ala. Yang hadir pada ini adalah hamba-hamba kekasih Allah, orang-orang pilihan Allah, orang-orang yang dalam langkah-langkah disertai oleh para malaikat. Dipuji-puji, itulah bentuk menyapa kita di dalam khutbah. Apa kabar Pak? Batal khutbah kita kan? Oke Ustaz? Ustaz sama? Ya, artinya pertanyaan, dan pertanyaan itu tidak memunculkan dialog. Kalau memunculkan dialog itu lebih baik, tapi kadang-kadang menyita waktu. Kalau memunculkan dialog menyita waktu. Ada pula jemaah yang lain senang. Tapi pertanyaan kita kepada audien, kepada halayak ketika kita bertanya itu sebenarnya bukan kepada dirinya saja, juga mewakili pertanyaan kepada yang lain. Yang lain juga akan tersentuh, oh kita sedang bertanya, nanti giliran kita pula. Akhirnya, walaupun dia tidak menjawab pertanyaan itu, dia akan care akan peduli dengan materi yang kita sampaikan. Paling tidak dia langsung terbangun. Ya Pak? Memahami kebutuhan hasrat, kebiasaan, cara berpikir para pendengar. Ini kebiasaan. Kalau orang Duri gimana? Misalnya Duri ini banyak orang Minang. Nah, jok-jok bisa dengan bahasa Minang sekali-sekali. Misalnya apa kata pepatah orang tua-tua kita Minang? Orang Minang kan senang tuh kalau dibawa pepatah. Adat besan di sarak besan di Kitabullah, bersobok adat di sarak di Baduluan, ambil contoh padonan manang, ambil contoh padonan sudah, ambil tuah padonan manang, alam takambang menjadi guru. Dak yo dek apa po? Kan gitu. Ya, batu Pak, batu atunya. Tak seharusnya bilang batunya Pak, batu. Entah batu atau tidak, tak jawab yang jelas kita menyapa dia. Gitu. Ya. Ini trik-trik Pak. Ketemu orang Batak gitu pula. Orang Batak tanyalah sama Ustaz kan gimana cara menyapa orang Batak. Setidaknya kan di sini ini apa? Ini kotak bukan sembarang kotak. Kotak ini itu buat dari kayu. Ini Batak bukan sembarang Batak. Batak ini Batak Melayu. Betul kan Ustaz? Nah, gitu kan. Ya, ada aja lah pokoknya. Itu namanya grabbing Pak. Grabbing untuk ice breaking. Dalam ceramah tuh Pak, isi ceramah 60%. 10-20%-nya itu grabbing, selebihnya itu menyapa. Karena kalau semuanya monoton atau kalau grabbing semuanya akhirnya orang tak dapat bawa apa, tapi rekreatif aja. Nah, akhirnya munculnya bukan ceramah tapi melawak. Gitu. Kan ada ustadz yang melawak tuh Pak. Itu yang pelawak tuh, mau melawak. Dan yang disenangi orang lawaknya tuh, ada satu ustaz yang di Medan tuh. Saya suka juga dengan lawakannya, tapi lawakan beliau tuh cerdas, lawakan cerdas. Kemudian ceramah yang baik dan menarik. Bagian pengantar, mengantarkan latar belakang masalah untuk mendapatkan perhatian minat dari pendengar terhadap ide utama ceramah. Misalnya sekarang bulan Rajab, kita memulai apa? Ceramah Rajab. Rajabnya sudah di penghujung. Tak mungkin lagi kita ceramah keutamaan bulan Rajab. Dah selesai dah Pak. Oleh itu amal-amal di bulan Rajab dah selesai juga. Tapi dah di penghujung kita katakan, hadirin hamba-hamba kekasih-kekasih Allah. Bulan Rajab adalah bulan mulia. Bulan haram, bulan yang dihormati. Ada satu peristiwa penting yang tidak pernah terjadi di muka bumi ini kecuali hanya pada manusia yang satu. Peristiwa terbesar yang dengan peristiwa itu pula bukan sekedar perintah, tetapi dia adalah hadiah. Apa itu? Isra Mi'raj baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu Isra Mi'raj? Jelaskanlah Isra. Apa itu Mi'raj? Oh, nah, ini dalilnya ini hadisnya ini.
Kemudian apa yang mau kita ambil petikan dalam perjalanan Isra Mi'raj? Atau mau kita ambil apa? Solatnya kah? Apanya kah? Baru kita jelaskan. Solat itu fungsinya seperti apa? Lalu bagaimana gunanya orang solat? Selesai. Selesai ceramah. Dapat amplop Pak Matu Sibuk. Ini sama ya, bawa sesama ustaz ya Pak. Ya kan? Ya kan? Dan ujung amplop tadi itu apa? Untuk bisa berdakwah lagi kan? Bukan amplop jadi tujuan supaya bisa dakwah. Mobil kita berisi, bensin kita berisi untuk melanjutkan kerja-kerja dakwah berikutnya. Bukan itu jadi tujuan. Insya Allah. Kadang-kadang dikasih amplop, kadang-kadang tidak. Alhamdulillah. Yang penting isinya ya Pak. Ya, yang penting isinya. Tapi kalau ceramah di Masjid Agung An-Nur tak ada amplop Pak. Hah? Tak ada, karena dia langsung rekening. Tapi 3 bulan sekali Pak. Kalau pula ditandatangani, kalau tak ditandatangani kosong aja. Tapi memang menjaga niat itu luar biasa. Kalau kita berceramah dengan amplopnya, kita harap nanti amplopnya, nanti materi kita kacau-kacau. Tapi kalau kita datang tuh dengan lillah, kita yakin memang kita menyampaikan pesan tuh. Ada itu Pak. Saya sering juga orang lupa ngasih amplop, udah sampai rumah baru. Dan itu telepon, dah lah untuk infak masjid aja. Dan niat tadi itulah amal jariah kita. Kan ngalir terus tuh. Ada aja datang dari tempat lain, insya Allah. Baik, yang kedua bagian isi, menyampaikan ide utama dengan tegas. Ide utamanya kan topiknya, solat misalnya. Tegaskan tentang solat. Misalnya apa itu solat? Hubungan langsung dengan Allah Ta'ala. Apa ide ayat yang apa, dalil yang tegas tentang solat? Misalnya Bapak ketemu dalilnya apa? Aqimis sholah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Cari pula dalil dalam hadis yang berkaitan dengan solat yang paling dahsyat. Misalnya dalam hadis Imam Abu Umamah. Apa kata Nabi? Ma'azinallahu li'abdin fi syai'in afdaluhu min raka'atain yusallihima. Tidak ada satupun yang Allah izinkan kepada hambanya untuk berbuat, untuk bekerja yang paling hebat, yang paling utama kecuali solat, walaupun solatnya 2 rakaat. Artinya apa? Harus kita syarahkan bahwa kita di muka bumi ini silakan bekerja, silakan jadi dokter, silakan jadi pedagang, silakan jadi apapun yang kita mau. Tapi semua profesi kita itu tidak berarti tanpa solat. Pandai kita mensyarahkannya. Para ustadz yang dimuliakan Allah Ta'ala, ada kebanyakan misalnya ustadz-ustadz tamat pesantren. Kami kan tamat pesantren juga Pak. Kalau mereka tak biasa berceramah di tempat umum, kadang-kadang mereka ilmunya banyak tapi terpaku kitab. Dia membaca, kemudian untuk mensyarahkan itu tak bisa, tapi suaranya lantang. Ada adik-adik kami baru pulang dari Azhar. Beliau ini suara lantang, ceramahnya bagus. Tapi setelah 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, apa kata jemaah ini, saya dapat laporan, Ustadz tuh bagus suaranya, tapi nggak ada syarahan. Seolah-olah dia ceramah ini isinya khutbah aja. Kita kan dengarnya nak nambah itu aja katanya. Jadi memang penting juga Pak mensyarahkan itu, menjelaskan dalam bahasa tadi, mendeskripsikan dan menaratifkan. Bisa jadi cuma dalilnya 1 ayat saja, tapi bapak-bapak menguasai narasi dan deskripsi dan narasi yang terkait dengan kehidupan fenomena hari ini. Siapa ustadz paling hebat untuk itu Pak? Ustadz Nazril Abdul Muluk. Wah, itu kalau beliau ceritanya cerita sahabat, ceritanya cerita para nabi, tapi dia bisa mengaitkan tentang perilaku rumah tangga, perilaku kepemimpinan. Akhirnya kita pun bilang, dia ambil sedikit aja cerita Ibunda Khadijah misalnya, nanti dikaitkan di sini. Kalau kita kan beda katanya. Itu semua luar biasa Ustaz ini kalau bercerita. Gitu kan, bisa menjelaskan dengan kontekstual. Jadi bacaannya tekstual, tapi penjelasannya kontekstual. Kemudian ini dia menyampaikan ide utama tegas, jelas, fakta, informasi, contoh-contoh, perbandingan, pertentangan, pendapat-pendapat. Misalnya kayak gini lah. Misalnya kalau kita ambil contoh-contoh perbandingan dan pertentangan. Misalnya sedekahnya orang terdahulu dengan sedekahnya kita, ya kan? Atau contoh makannya Nabi dengan makannya kita, contoh. Oh, Nabi SAW itu kan sedikit makan, ya kan? Itu perbandingan tuh. Apa kata Nabi ketika seorang utusan dokter dari Mesir yang diwakafkan atau diperintahkan oleh gubernur Mesir untuk bekerja menjadi dokter di Madinah. Selama 2,5 tahun masuk tahun 3 tahun, beliau datang menghadap Rasulullah, "Ya Rasulullah, pulangkan saja aku ke Mesir lagi." Kenapa kata Rasulullah? "Aku di sini, saya di sini ini tidak laku, tak ada orang berobat.
klinik tak berisi, tak bisa nolong orang. Kenapa? Karena orang Madinah tak ada sakit. Ya Rasulullah, apa hebatnya orang-orang Madinah sehingga tak ada sakit? Kata Nabi, kami ini kaum yang makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Lalu kita ambil perbandingan. Itulah bedanya kita sama Nabi apa? Kita makan sebelum lapar, berhenti setelah kekenyangan. Nabi sikit makan, kalau kita sikit-sikit makan. Nah, kan itu. Itu perbandingan tuh. Yang kata-kata perbandingan, penjelasan yang seperti ini akan menarik perhatian jamaah, akan menarik perhatian khalayak. Tapi kalau kita jelaskan, oh, Nabi sikit makan, ayo kita sikit makan. Ya, memang kita harus ikut itu, cuman kita bandingkan. Oh iya ya. Kalau langsung kita paksa orang untuk sikit makan kan tidak menggelitik dia, Pak. Ada cuitan-cuitan yang menggelitik. Kemudian baru pendapat-pendapat, kisah-kisah. Kemudian bagian penutup, menegaskan kembali ide utama dan ajakan untuk berpikir dan berbuat. Nah, ini memang penutup, inilah pesan terakhir dari seluruh materi yang kita sampaikan untuk mengajak. Itu tadi kawan-kawan jemaah tabligh itu senang saya itu. Yang menyampaikan baik, yang mendengar baik, yang paling baik, yang mengamalkan dan yang menyampaikannya. Entah apalah isi ceramah itu kesimpulan pas tuh, Pak. Nggak tahu kita lagi menyimpulkan isi ceramah itu. Demikianlah kajian kita hari ini, yang menyampaikan baik, yang mendengar baik. Yang paling baik siapa? Yang mengamalkan dan yang menyampaikan. Siap Bapak Ibu? Siap. Apa isinya tadi? Entahlah. Salah juga. Tapi udah ada pertarikan di situ. Oke. Cara menarik perhatian pendengar. Nah, ini dia. 1. Memulai dengan fakta. Baik itu pakai data-data bagus, Pak. Fakta menghentak. Fakta menghentak tuh mengejutkan. Misalnya, contoh nih, Bapak menceramah tentang keluarga sakinah. Berdasarkan laporan BP 4 Provinsi dan Pengadilan Agama Provinsi Riau bahwa tercatat lebih dari 6.600 kasus terjadi perceraian di Provinsi Riau dalam 1 bulan terakhir. Betul tuh, Pak. Di tahun 2023, Januari ke Februari itu 6.000 kasus perceraian. Semuanya bermula dari istri yang melaporkan suaminya minta talak. Kenapa? Ternyata 1 kasusnya perempuan lebih banyak, lebih tinggi pendapatannya pada laki-laki. Karena dari 6.000 itu rata-rata PNS. Udah eselon sekian. Yang kedua, KDRT, suaminya jahat. Yang ketiga, suaminya malas. Tapi yang paling banyak kasusnya itu perempuan merasa lebih hebat daripada laki-laki. Nah, ini kan menghentakkan data-data seperti itu, pakai data. Bukan pakai survei apa tuh, Pak? Survei hoax. Tapi data yang benar. Kemudian melontarkan sebuah atau serangkaian pertanyaan. Tadi baik pertanyaan itu tidak harus untuk dijawab, tapi pertanyaan itulah untuk kita menguraikan isi topik ceramah yang kita atau topik yang akan kita sampaikan. Misalnya tadi solat, apa itu solat? Untuk apa solat? Bagaimana solat? Apa manfaat, hakikat atau apa yang diterima oleh orang solat? Dah selesai. Memulai dengan kutipan. Kutipannya apa, Pak? Dalil. Menurut Al-Quran sekian, menurut hadis Nabi sekian, menurut pendapat ulama ini, menurut ini. Baru kita jelaskan. Kemudian memulai dengan kisah-kisah yang lucu, hikayat, segar. Kisah-kisah yang lucu, kisah-kisah yang segar untuk ceramah umum. Kalau untuk khutbah tentu hikayah, kisah-kisah yang mengesankan perasaan. Biasanya apa, Pak? Tertarik, sedih. Kalau dalam khutbah lebih banyaknya ke sedih, Pak, ya. Perasaan kita yang menggugah. Misalnya cerita yang menggugah, sedekahnya Sayyidina Ali. Ini mungkin Bapak-bapak dah sering juga kan. Sayyidina Ali ketika beliau pulang bekerja dalam keadaan lapar, yang ada di rumah cuma 1 muk gandum, 1 kaling gandum kecil, satu canting bahasa Melayu, 1 muk lah. Ketika lapar dia tanya, wahai istriku, apakah ada yang mau dimakan? Ada. Apa yang dimakan? Nih muk, 1 muk gandum. Baru aja mau masak, tiba-tiba datang seorang miskin mengetuk pintu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dalam keadaan lapar. Itu membahasakan kisahnya, kita pandai lah kan, Pak. Kami dalam keadaan lapar, wahai Tuhan, tolonglah ini. Apa kata istrinya ini? Kasihkan tuh yang mau kita makan. Kata istrinya, apa yang mau kita makan? Bahasa Minangnya, Allah kaya. Bismillah, sedekahkan aja lah. Tapi Sayyidina Ali tahu betul bahwa rezeki itu ketika kita perlu, lalu kita ngasih orang yang lebih perlu. Allah tahu tuh ayat itu, Pak. Dia tahu hakikat ayat. Ayat apa? Pada surah Al-Imran ayat 92.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lan tanal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan sampai kepada kebaikan yang sempurna sampai kalian sekali-kali kalian tidak akan disebut baik sampai kalian menginfakkan harta yang paling kalian cintai. Apa harta yang paling dicintai? Di saat kita perlu, kita bagi sama orang. Kan itu, Pak. Kan kita lapar nih, kita kasih orang. Saya kalau lapar, Pak, ada nasi bungkus lapar, paling bisa bagi 2. Pak. Kalau enggak, antum nasinya saya lauknya, kan gitu. Kalau saya dinali enggak, di saat lapar tuh dia korbankan laparnya. Dia tahu Allah akan maha baik. Keluar dia, Allah lebih baik daripada itu. Apa dia kata? Biiznillah. Keluar dari rumah, lalu dia pergi ke mesin gandum. Dia putar mesin gandum. Kan kita lihat tuh dalam tuh sahabat. Dia putar mesin gandum, keluarlah gandum sebanyak-banyaknya. Padahal tak ada yang masukkan gandum. Apa kata Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu? Hampir seluruh orang Madinah datang membawa wadah untuk menampung gandum. Sampai semua orang Madinah hampir semua dapat. Lalu Sayyidina Ali buka mesin penutup gandum yang memasukkan gandum. Ketika dia buka mesin itu, maka berhentilah gandum keluar. Apa kata Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu? Aku yakin dan percaya jika seandainya Ali radhiyallahu anhu tidak membuka mesin penutup gandum itu, maka gandum itu akan mengalir sampai hari kiamat seperti air Zam-Zam di depan Ka'bah. Ini kalimat Sayyidina Abbas nih, Pak, menggugah. Aku yakin dia akan mengalir sampai hari kiamat seperti mana air Zam-Zam mengalir di depan Ka'bah. Mulailah kita menetesan mata air. Begitu luar biasanya korban orang-orang terdahulu mencintai saudaranya, tapi karena Allah, karena mereka tahu cinta Allah di atas segala cinta. Contoh misalnya kisah lagi yang menggugah dalam khutbah habis itu, Pak. Kita tahu perjalanan Nabi SAW ke Taif. Ketika sampai di Taif, kata Nabi SAW, diriwayatkan oleh Zaid bin Haritsah. Artinya ketika nyampe ini kita harus banyak referensi kan, Ustaz ya. Sering baca, sering menulis juga, membaca terutama. Kita tahu bahwa perjalanan Nabi bersama Zaid bin Haritsah ke kota Taif. Apa kata Nabi SAW? Diriwayatkan Zaid bin Haritsah, aku tidak ada satu rumah pun yang kutemui di Taif kecuali mereka membuka rumah yang aku terima lemparan, cacian, makian dan hinaan. Lalu Nabi SAW dilempar, dikejar-kejar kan selama 7 hari hingga 11 hari Nabi berada di Taif. Lalu Nabi lari, dilempar dalam keadaan berdarah kaki Nabi, berdarah pelipis Nabi. Lalu Nabi masuk ke kebun anggur milik seorang milik orang Taif yang dijaga oleh seorang sahabat bernama Adas. Lalu Nabi bersandar di situ, Nabi berdoa, ya Allah, aku kadukan kelemahanku kepada Engkau yang maha kuat. Wahai Allah, jangan biarkan aku bergantung kepada orang yang menguasai diriku. Wahai Allah, aku tak peduli apapun yang dilakukan manusia kepadaku. Yang penting Kau jangan tinggalkan aku. Ketika itu Jibril datang bersama malaikat penjaga gunung. Kan kita bisa kisahkan. Ditawarkan oleh malaikat Jibril, ya Muhammad, ya Rasulullah, Allah telah izinkan hari ini, sekarang juga. Tinggal menunggu keizinanmu, menunggu apakah engkau mau apa? Allah telah izinkan untuk menghancurkan negeri Taif ini. Malaikat penjaga gunung akan angkat 2 gunung yang ada di Taif ini, maka akan dihancurkan, dihabisi seluruh penduduknya. Pandailah kita mensarahkannya. Apa kata Nabi? Ya kan? Kita bisa ambil apa? Lalu kita sebut dari seluruh nabi-nabi yang Allah maksumkan dari kesalahan ada Nabi Muhammad. Orang yang tidak ada salah itu adalah orang yang menyempurnakan perintah Allah, lalu adalah orang yang menyempurnakan untuk meninggalkan seluruh orang Allah. Tapi Nabi Muhammad pernah tidak mengerjakan perintah Allah satu kali. Apa? Perintah membunuh. Nah, kan kita mengambil nih. Kan tak lazim orang. Satu-satunya perintah Allah yang ditolak Nabi adalah perintah untuk membunuh orang Taif. Kalimat-kalimat seperti ini kan tak lazim disebut. Ketika tak lazim, masa ya Nabi tak mengerjakan perintah Allah? Ada apa? Perintah untuk membunuh. Ternyata dengan perintah itu Allah makin sayang kepada Nabi. Nah, itulah dia turun ayat At-Taubah 128 tuh. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini contoh kisah-kisah yang menggugah. Kalau cerita-cerita yang segar, humor-humor segar dalam Islam, misalnya cerita Abu Nawas. Itu ceramah umum tuh, Pak, tak khutbah itu. Abu Nawas ngomong sama penduduk Mekah. Wahai penduduk Mekah semuanya, nanti habis zuhur kalian berkumpullah di depan Masjidil Haram. Aku akan terbang. Aku akan naik ke di atas bumbung, di atas atap Masjidil Haram, dan aku akan terbang. Berkumpullah orang semua di depan Masjidil Haram. Menengok Abu Nawas naik ke atas atapnya Masjidil Haram. Lalu dia bilang, aku akan terbang. Dia ambil posisi mau terbang. Tak terbang-terbang. Sudah itu dia turun. Apa kata orang? Weh Abu Nawas, kau bohong. Kata kau mau terbang. Aku kan sudah, aku mau terbang. Bukan aku terbang. Kan kalimatnya, aku mau terbang. Itu kecele cerita Abu Nawas. Jadi yang kayak gitu bagus juga untuk apa, Pak? Menarik humor-humur segar di dalam
majelis. Kan seperti itu, Pak. Aku mau terbang, bukan aku terbang. Nah, jadi dengan menggunakan kata-kata. Sama seperti Rasulullah SAW, kan kata Nabi bohong itu tak boleh, kecuali menamaikan atau menyelamatkan orang yang mau dibunuh. Satu hari Nabi, ada seorang pemuda lewat, dia mau dibunuh nih. Wahai Tuhan, selamatkan aku dikejar oleh kaum. Kata Nabi, lari dari sana. Lalu macam mana berkilah Nabi? Ketika datang orang yang ngejar, kata Nabi pindah. Tadi duduk sini, pindah duduk situ. Lalu wahai Tuhan, nengok tak seorang pemuda lari di sini? Apa kata Nabi? Aku tak lihat siapa-siapa. Aku tak lihat selama aku duduk di sini. Pindah sini kan, Pak? Selama saya duduk di sini, saya tak lihat siapa-siapa kecuali lihat kalian yang datang. Tadi duduk sini dah lihat semua orang. Ini kan, ini bahasa-bahasa mengkilah tapi tidak menyalah. Mengkilah tapi tidak menyalah. Baik, Bapak-bapak, para ustadz yang saya muliakan Allah Ta'ala. Lalu di dalam ceramah ini ada namanya gugup. Gugup ini memang penyakit nih, Pak. Penyakit awal, nervous. Siapa saja punya gugup. Presiden sekalipun ada gugupnya. Tapi dia akan mampu mengatasi gugupnya dalam semenit atau dalam beberapa detik atau dalam beberapa saat, insya Allah bisa. Tapi kalau sepanjang ceramah gugup ya tak hilang materi kita, Pak. Jadi bagaimana cara mengatasi gugup? Oke, berlatih secara rutin. Kemudian berani diri untuk sering tampil di depan umum. Kalau udah sering tampil di depan umum, insya Allah. Kemudian menyiapkan catatan kecil, kemudian percaya diri aja. Percaya diri inilah yang paling penting. Dengan percaya diri itu nanti Allah akan mudahkan. Percaya diri tapi bersandar kepada Allah. Satu doa, Pak, yang perlu sebelum ceramah nih. Mau Bapak Ibu? Bapak-bapak semua mau? Satu doa nih. Minta doa ilham pada Allah. Karena yang bisa memberikan kemampuan ilham kita untuk pandai menyampaikan ini adalah Allah Ta'ala, kan? Allamahul bayan, yang mengajarkan kita pandai bicara. Kalau Allah tak izinkan kita bicara, berhenti kita bicara. Ini satu doanya. Allahumma alhimna marsyida umurina wa a'izna min sururi anfusina wa min sayyiati amalina. Ini doa memang sunnahnya untuk musyawarah, tapi minta ilham pada Allah Ta'ala. Ya Allah, aku mohon ilham. Allahumma alhimna marsyida umurina. Ya Allah, beri aku ilham, beri kami ilham. Marusyida umurina, apa-apa yang baik dari seluruh urusan-urusanku. Wa a'izna, aku berlindung kepadamu ya Allah, berlindung. Kami berlindung kepadamu ya Allah. Apa yang kita berlindung, Pak? Min sururi anfusina, dari yang tersembunyi dari dalam kita ini. Min sayyiati a'malina, dari segala sesuatu dari perbuatan kita. Berlindung dari yang buruk. Min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Dapat tuh, Pak? Bahasa Indonesia aja lah. Ya Allah, berikan mudah. Kemudian saya pernah dikasih kajian, dikasih doa sama masih saya. Kita mau berangkat dulu waktu S2 ke Malaysia, Pak. Dia bilang, kita nih bisa jadi lambat menangkap ayat-ayat yang kita baca. Bisa jadi lambat menangkap dari apa yang kita dengar. Tapi mintalah, mohonlah kepada Allah. Seperti amalan para ulama-ulama, para masyaikh kita, para wali-wali. Memohon kecerdasan, Pak. Tapi doa ini tak lazim, Pak. Bapak mau enggak saya kasih ijazah doa nih? Mau. Ikut saya boleh? Allahumma inni as'aluka. Apa jadi lupa saya kan? Allahumma inni as'aluka. Oke, Allahumma inni as'aluka. Fahman nabiyyin. Wa hifzal mursalin. Wa ilhamal malaikatul muqarrabin. Apa kayaknya udah hafal nih? Ada enggak Bapak amalkan doa itu? Allahumma inni as'aluka fahman nabiyyin. Ya Allah, aku mohon kepadamu, minta kepahaman para nabi. Wa hifzal mursalin. Apa tuh hafzal, Pak? Hafalan, pengingatan seperti para rasul. Wa ilhamal malaikatul muqarrabin. Minta ilhamnya para malaikat. Nanti pas Bapak ceramah itu dikira ilmu-ilmu kita yang keluar, yang datangnya ilhamnya para malaikat, kemudian hafalan para nabi dan para rasul. Jadi yang kita keluar tuh qala Allah wa qala Rasul. Ilhamnya malaikat apa, Pak? Yang baik-baik aja kan? Takutnya ilhamnya setan, ya kan? Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Yang keluar yang fujur pula, kacau kita. Udah jelas jelek disebut juga baik. Ada tuh jelas jelek disebut juga baik. Udahlah solatnya tak jelas sebut juga baik. Sudahlah banyaklah. Yang baik-baik lah katakan baik. Ada pertanyaan, Pak, sampai sini? Sudah hafal, alhamdulillah. Udah sering ngamalkannya, Pak? Kita apa? Atau gini, Pak? Sambil. Iya. Oh, insyaallah. Atau sambil istirahat kita menyusut itu kita kasih. Langsung di googling ya. Kalau enggak ada pertanyaan kita lanjut.
kita Jam 11 kurang 15 kita praktek. iya ya. Bikin materi. Ya. Kita lanjut 15 menit menjelang materi ini habis, nanti baru materi. Untuk apa kita berceramah, Pak? Ada tujuan, ada fungsi, Pak. Tujuan itu target. Fungsinya itu apa? Guna. Kalau kita berceramah tak berguna, Pak, sayang kita. Satu, menyampaikan ilmu. Apa niat menyampaikan ilmu, Pak? Mu'allim. Ingat bahwa ini adalah amal soleh. Kan Nabi katakan ad-dunya mal'un wa ma fiha mal'unatun. Dunia ini laknat, semua dunia ini laknat illa bi dzikrillah wa muallim wa muta'allim. Saya bagian dari muallim yang menyampaikan untuk saya mengamalkan, yang mendengar jadi muta'allim supaya dapat mengikut apa yang saya sampaikan. Kedua, mendidik. Mendidik itu artinya kita memang mengajarkan dengan apa yang dari apa yang kita sampaikan itu kita mengamalkan. Kedua, menyambung lidah orang lain. Di sini lidah siapa? Lidah Nabi, lidah sahabat, lidah guru kita, lidah ulama. Jadi amal mereka mengalir untuk kita pun terus amal, terus. Itulah dia yang disebut MLM berantai kepada kebaikan. Insyaallah kita masuk surga semua. Amin. Amin. Kemudian mempengaruhi pendengar. Itulah tadi perubahan pola pikir, perubahan perasaan, perubahan sikap. Misalnya ini audien ini contoh nih Pak ya, ini like pula ya, tak enak pula. Tak apalah. Misalnya ini audiennya ini mendukungkan salah satu capres. Udah jelas capres itu dah Fatihah tak lurus ya kan, sholat tak jelas ya kan, keturunannya tak jelas, udah tuh emosian. Misalnya nih Pak, bukan di Indonesia, di negeri Konoha misalnya, tidak ada yang bisa diandalkan tapi masih juga mati-matian. Pokoknya mantap, terus sudah, apa yang bisa mantap? Tak jelas. Sekarang kita pengaruhi dia. Jelas tuh, jelas pendidikannya, jelas orang tuanya, jelas cara mimpin, jelas bicaranya. Bahkan dari tutur katanya kita dengar, apa tutur katanya? Untayan-untayan mutiara yang keluar. Kalau dia bertutur untuk mengatur, kalau dia bicara untuk apa Pak? Kalau dia bercakap untuk memperbaiki hilap, kalau dia berkata-kata untuk menata, maka gitu kan? Kalau dia bicara untuk kalau dia berujar untuk mengajar, kalau dia bertutur untuk mengatur, kalau dia berkata-kata untuk menata, kalau dia bercakap untuk memperbaiki yang hilap, kalau dia punya ilmu pengetahuan untuk jadi teladan. Ada enggak dengan calon presiden di negeri Konoha? Ada. Nomor berapa? Misalnya nomor 7 misalnya Pak. Insyaallah amin. Gitu kan? Nah, itu cara contoh memberi apa tuh? Mempengaruhi orang lain. Ini contoh Pak. Menyambung lidah orang lain, mempengaruhi pendengar, terus menghibur. Nah tadi yang menghibur itu kan orang rekreasi, merasa rekreasi di dalam majelis itu. Kalau misalnya kajian nih, maaf ya, kami kan dipesankan misalnya Ustaz Somad nih contoh. Ustaz Somad nih baru sekitar sebulan yang lalu kami kumpul, apa beliau bilang, dengan ceramah saya yang dari kampung ke kampung, dari kota ke kota yang tabligh akbar tuh, beliau sambutkan. Sebenarnya itu bukan tendensius keilmuan yang disampaikan, tapi apa? Bagaimana masyarakat mau hadir di majelis mulia, majelis kajian. Tapi kajian saya biasa aja, belum. Yang kajian itu adalah ketika mereka mau duduk dalam majelis, baca kitab. Sekarang menggugah masyarakat untuk mau hadir. Makanya kalau Ustaz Somad itu kan mereka senang betul, merasa terhibur dengan kajian. Kemudian dengan itu kemudian mau berubah perilaku, nanti mereka akan perbaiki tahsin Qur'annya, akan perbaiki belajar fikihnya, akhirnya ilmunya makin mendalam. Lama-lama mereka pun akan jadi pendakwah, insya Allah. Menyambung lidah kita. Kita bolehlah istirahat lagi dalam kubur ya Pak. Nah, menerima amal jariah kita. Yang harus diperhatikan dan dipersiapkan tadi, udah di awal juga. Berbusana dengan sopan, menggunakan bahasa yang dimengerti, kemudian penampilan, materi ceramah harus baik, kesehatan, kesiapan ilmu. Ini Pak, ceramah kalau Ustaz udah viral, itu sehari bisa 5-7 Pak. Jangan sampai lupa Pak, suplemen, kesehatan Pak, karena ceramah subuh ceramah di sini, tahu-tahu duha sini, lupa sarapan, tahu-tahu zuhur di sini pula, tahu-tahu asar di sini pula, maghrib ceramah masjid ni, isya nanti ada tabligh akbar, lupa Pak ceramah, sedang ceramah tumbang Pak, paham? Iya Pak, asam lambung naik, tenaga habis. Maka kemana-mana jangan lupa suplemen Pak, suplemen ruhani kita dengan ngaji, tapi suplemen fisik kita dengan makan Pak, dengan makanan bergizi. Ini ceramah makannya nasi ke nasi, kalau ceramah makan lauk banyak, buah banyak, madu banyak, suplemen vitamin B, vitamin C juga tetap banyak. Tapi kalau udah 7 kali sehari Pak, tapi kalau masih sekali seminggu tak apa-apa lah Pak. Ya kayak Somad tuh Pak, makan sedikit tapi suplemennya lengkap beliau, dia beladu. Kalau makan pun beliau makannya segini ya, sedikit betul. Tapi beliau memang luar biasa fisik. Pernah saya jadi moderator beliau ketika
Bang Rio Kepri untuk menuju syariah itu beliau materi tentang bank syariah. Pagi jam subuh itu beliau masih di Palembang. Kajian tabligh akbar tentang ekonomi syariah di Masjid An-Nur itu jam 8.30. Terkejar sama dia, Pak. Subuh di Palembang, naik pesawat dari Palembang ke Jakarta, jam 9 sampai Pekanbaru. Mungkin belum sarapan. Dia ceramah, nampak letihnya. Berdiri condong gini, keluar uratnya. Saya pegang lah punggung dia. Kasihan lah Buya ini. Tapi mungkin zikirnya kuat, Pak ya. Buat zikirnya. Sosok itu mau keluar fisiknya, Pak. Bisa sampai Aceh, Malaysia, ceramah lagi. Tak ikut awak, Pak. Tapi memang beliau adalah orang pilihan Allah. Luar biasa, ya, Pak. Amin ya rabbal alamin. Yang penting dia kawannya Anies Baswedan, Pak. Kawan, bukan milih, tak tahu saya. Oke, sampai sini nanti kita lanjutkan setelah istirahat. Pendekatan isi ceramah, kemudian bagaimana membuat naskahnya. Ini kan dah masuk nih. Pendekatan isi ceramah, kemudian membuat naskah, kemudian menyusun poin-poin. Nanti kita praktekkan. Bapak-bapak lah praktek lagi, kami jadi pendengar. Minimal bikin naskahnya 1 halaman. Sampai sini ada pertanyaan, Pak? Pak, nanti aja, Pak. Oh, nanti aja. Baik, sekarang kita break dulu. Saya kembalikan kepada moderator. Sampai di sini pertanyaan saya, Bapak-bapak, ustaz-ustaz semua senang dengan materi ini? Insyaallah. Mudah-mudahan makin mantap. Nanti ujung-ujungnya kami lagi ngundang Bapak bukan baru. Insyaallah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.